kali jenjang 2020 yang sudah bersedia hadir di diskusi presentasi untuk mata kuliah manajemen fisik. Luar biasa, apalagi hari ini hujan dan masih berbau lebaran ya. Semangatnya masih tinggi. Amin. Kepada Pak Budi Haji, saya secara pribadi dan secara kelompok ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan kepada teman-teman semua juga sama. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba mempresentasikan seperti udah muncul belum ya? Nah ini kelompok kita, Pak Budi dan teman-teman sekalian, ada Ulfa, ada saya, Vidi, ada Tri Aji Romadona, ada Pak Supriantoro, Marifda. Kami dari tim 7 mempresentasikan tentang pengertian dan klasifikasi rumah sakit kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa ulasan ya dari diskusi pertama sampai ke diskusi ke-7 ini. Kita sudah mengetahui ya kalau klasifikasi rumah sakit itu memiliki landasan hukum. Barangkali teman-teman sekalian masih ada yang mungkin belum ngeh gitu ya, belum menyadari adanya landasan hukum tersebut. Di sini saya sedikit ingin mengulas, kira-kira sudah ada belum dari salah satu atau dari beberapa teman-teman yang sudah menyadari kalau klasifikasi rumah sakit ada dasar hukumnya? Udah ada yang tahu belum? Boleh interaktif, teman-teman. Saya bertanya. Halo? Halo? Guys? Bang, suara lo bergema. Oh gitu ya? Ini dia nih. Kayak di masjid. Iya. Ya lanjut. Lanjut, ada gema nggak? Halo? Cakep bang. Kayak Roma Irama suaranya. Lagi tadi itu saya mencoba mengulas sebelum masuk ke terakhir nih diskusi kita yang ke-7. Kira-kira ada sudah ada yang menyangkut nggak? Kira-kira landasan hukum apa yang menyertai klasifikasi rumah sakit? Boleh direspon teman-teman. Atau memang nggak tahu? Halo? Oke, jadi kita landasan hukum untuk klasifikasi rumah sakit ini berdasarkan Permenkes nomor 3 ya, teman-teman. Permenkes nomor 3 tahun 2020 yang terbaru. Di situ membahas klasifikasi rumah sakit, tapi secara general ya. Sayangnya belum sampai kepada tahap yang kemarin minggu lalu kita bahas tuh di kelompok 6 mengenai ruangan IPSRS, itu belum ada di situ. Jadi kemarin sempat ada kita bertanya ya sama kelompoknya Mas Puji, Bang Puji, itu standar IPSRS itu seperti apa sih? Nah ternyata jawabannya memang landasan hukumnya belum diatur. Di Permenkes nomor 3 hanya menjelaskan tentang adanya syarat untuk menyediakan fasilitas ruangan IPS gitu ya, atau ruangan maintenance. Nah, di Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini kita tahu ya untuk mengatur semuanya itu secara general ya. Kemudian juga sempat kemarin saya juga bertanya ya, sempat kita ada lontarkan pertanyaan kepada kelompoknya Mita ya, yang tentang
berapa sih standar jarak insinerator dari poliklinik gitu ya. Itu juga sama, tidak ada. Tapi kita bisa merujuk kepada standar dari prainstalasi vendor. Jadi kebetulan yang kalau sekarang nggak tahu ya, insinerator itu sudah ada impor atau masih sama kayak dulu. Lagi di tahun 2008 ya, 2008 sampai 2012 ya. Insinerator itu masih lokal, produk lokal. Jadi waktu itu saya kebetulan sempat install 2 unit atau 3 unit ya, lupa. Itu di Lampung, Waikanan sama di Jawa. Itu punyanya si Polijaya. Itu kita punya jarak standar ketika dari poliklinik ke insinerator, itu kita harus bangun rumah setidaknya minimal 100 meter. Nah, itu ada di manual book prainstalasinya yang dibikin sama vendor tersebut. Jadi kemarin kalau misalnya kelompoknya Mas Puji masih mencari, kira-kira mungkin jawabannya bisa seperti itu dan bisa dikembangkan ya, kelompok 4. Tapi terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Saya juga nyari jawabannya. Kemudian untuk presentasi kali ini, pengertian dan klasifikasi rumah sakit kelas B. Ya, kita dalam hal ini mengerucut pada klasifikasi rumah sakit kelas B. Tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti landasan hukumnya, Permenkes nomor 3, itu tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti pasti akan disajikan data-data komparasi atau perbandingan antara rumah sakit A, B, C, dan D. Kemudian kemarin juga ada ngelihat presentasi di salah satu slide-nya kelompok 4 ya, itu nyebutin ada kelas E kalau nggak salah ya, ada rumah sakit kelas E. Nah, di Permenkes nomor 3 ini juga nggak disebutkan, nggak ada. Jadi paling tinggi itu A, yang kedua B, 3 C, yang keempat D. Nah, itu berdasarkan tetap berdasarkan jumlah dari tempat tidurnya, 5 bed ya. Kita masuk ke pokok bahasan presentasi kelompok 7. Ini klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis penyelenggaraan pelayanan. Itu ada dibedakan berapa jenis. Ada yang tahu? Boleh langsung disambut. Interaktif, boleh. Ya seperti Sony PlayStation ya, interaktif. Ada berapa? Boleh kasih celetukan, ada berapa jenis? Jadi ada 2 ya, RSU sama RSK. RSU itu rumah sakit umum. Rumah sakit umum itu pengertiannya ya seperti rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan di segala bidang. Jadi tidak ada mengkerucut atau menspesialisasi suatu penyakit yang harus ditindaklanjuti di rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit umum itu ya memang bersifat menangani pelayanan kesehatan di segala jenis penyakit. Nah, kalau RSK, ada yang tahu singkatan dari RSK? Boleh diletuk aja, nggak apa-apa. Kita diskusi, salah biasa. Interaktif. Khusus, Bang. Khusus. Oh iya, boleh, betul. Bang Maul ya suaranya ya? Iya, Bang, tahu aja. Iya, suaranya saya kenalin. Ya, jadi rumah sakit khusus, benar. Ini Bang Maul juga bahas kemarin di kelompok 4 ya, rumah sakit khusus. Ya. Rumah sakit khusus itu seperti apa? Rumah sakit khusus itu ya rumah sakit yang memberikan pelayanan utamanya itu pada satu jenis penyakit gitu ya. Yang berdasarkan kekhususannya gitu. Jadi rumah sakit khusus ini ada banyak ya di Indonesia ya. Ada yang tahu nggak contohnya rumah sakit khusus? RSPI. Nah, RSPI itu infeksius khusus benar. Jantung, Bang. Betul, rumah sakit jantung kayak gitu. Terus KO. RSKO. Kalau persahabatan rumah sakit khusus bukan?
Itu rumah sakit umum. Kalau Respon, Nah, itu khusus tuh. ayo mantap. Jadi di sini kita udah mengetahui ya, RSU itu seperti apa, rumah sakit khusus itu seperti apa ya, dengan melihat dari kekhususannya ya. Jadi, RSJ, nah RSJ, bener. Ini suaranya Supra ya? mantan-mantan. Ini Supra ya? Sorry Pray, gue nggak pakai laptop 2. Saya nggak pakai laptop 2. Tadi gemak katanya, saya matiin ini satu, saya buang tempat sampah. Gawat. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Klasifikasi rumah sakit umum ya. Nah, ini kita lihat lagi pengelompokan rumah sakit umum berdasarkan perbedaan tingkat menurut kemampuan pelayanan. Berarti berdasarkan kemampuan, berarti berdasarkan kapasitas dari SDM, terus kelihatan fasilitas bangunan ya, bagaimana bangunannya luas atau bertingkat, kemudian fasilitas kesehatan alkes nih, ngomongin soal alkes kalau peralatan yang dapat disediakan dan berpengaruh terhadap beban kerja. Nah, berarti kuota. Jadi rumah sakit umum itu juga dibedakan, diklasifikasikan, bukan dibedakan, diklasifikasikan menjadi 4 juga. Ada yang tahu 4? Klasifikasi rumah sakit umum ada 4. Tipe A, tipe B, tipe C, sama D. Jadi di sini kita bisa lihat ya, tipe A yang paling tinggi ya aktivitas kerjanya, terus tenaga SDM-nya juga lebih komplit, terus bangunannya juga lebih mendukung, peralatan alkesnya juga lebih mensupport ya dengan baik dibanding rumah sakit B. Kemudian untuk slide selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Miss Rifda. Rifda udah online kah? Halo? Suaranya lembut banget. Halo? Halo. Belum dengar. Halo? Oke. Halo? Halo. Iya Ya, bang. Miss Rifda ini lagi ini. Oke. Ini klasifikasi rumah sakit umum. Itu ada tipe A, tipe B, tipe C, sama tipe D. Ya. Tipe A. Kita buka. Kelihatan nggak tipe A? Rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 4 spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 spesialis lainnya, dan 13 subspesialis, serta dapat dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan. Oke, udah nggak kelihatan, udah nggak kalingan kan? Rumah sakit pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tipe A bisa menjadi rumah sakit pendidikan. Rumah sakit tipe B bisa nggak jadi rumah sakit pendidikan? Ada yang tahu? Boleh jawab. Nggak apa-apa, salah. Kita belajar. Boleh. Iya, boleh nggak kelas B? Boleh. Setahu saya rumah sakit Purwokerto itu, RSUD Purwokerto itu tipe B pendidikan. Oh, begitu. Ada yang setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Bisa nggak rumah sakit tipe B jadi rumah sakit pendidikan? Oh, bisa Bang Vidi. Hah? Bisa Bang Vidi, bisa. Oh iya, bisa, bener. Jadi jawabannya bisa. Nih jawabannya bisa ya, sebentar. Jawabannya bisa, bener. Iya, Rumah Sakit Sudarso di sini juga rumah sakit tipe B pendidikan. Iya, jadi bisa, ternyata bisa. Jadi rumah sakit tipe B, rumah sakit umum itu yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik yang sama ya, 4 spesialis dasar, tapi dia 8 subspesialis lainnya. Terus jumlahnya lebih kecil nih, 2 subspesialis dasar. Nah, apabila telah memenuhi persyaratan standar, dia bisa menjadi rumah sakit pendidikan. Sekarang kalau yang tipe C bisa nggak? Bisa nggak jadi rumah sakit pendidikan? Rumah sakit Kalau tipe tipe C saya belum pernah dengar tuh yang tipe C pendidikan. Oke. Thank you Bang Jimmy, interaktif. Ada nggak yang lain jawabannya? Barangkali berminat untuk jawab.
Enggak, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Terus ada lagi yang lain? Nggak ada. Oh, berarti Puji ngelihat slide saya ya berarti ya. Iya, jadi benar. Nggak bisa, Bang Jim. Benar. Jadi rumah sakit umum yang untuk tipe C itu nggak bisa jadi rumah sakit pendidikan. Kenapa? Karena fasilitasnya sama kuota ininya pelayanannya itu kurang mencapai nilai standar buat rumah sakit pendidikan. Kalau tipe C nggak bisa, apalagi tipe D ya. Tipe D udah pasti nggak bisa ya. Dia cuma sekurang-kurangnya pelayanan umum itu 2, pelayanan medik spesialis dasar. Sekali lagi saya mau coba panggil sama teman saya, Rifda. Rifda, udah online kah? Halo, ada Bang. Oh ada. Oke. Rifda bisa lanjut ya ke slide selanjutnya ya. Oke Bang. Oke, silakan. Ya, selanjutnya saya akan pelayanan apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah sakit tipe B ini. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Apa yang lain kedengeran nggak suara Rifda? Sorry. Kecil bang. Kecil ya? Kecil banget, nggak kedengeran. Jauh dari mic-nya. Halo Bang. Halo, Iya. Lanjut nggak? kecil banget ya. Iya, lembut. Bang Vidi bisa digeser itu yang Meet Google Form di atas. Di hide bang. Halo? Halo. Iya. Kedengeran Bang? Iya, lanjut. Ya. Selanjutnya itu untuk pelayanan medik dasar, spesialis dasar di rumah sakit tipe B, itu ada bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, obstetri, dan Yang presentasinya nggak kelihatan bang orangnya. Bang Jimmy, lagi ribet. Laporin Pak Budi aja. Udah. Materinya bang. Lanjut. Dan untuk pelayanan medik spesialis penunjang, penunjang medik di rumah sakit itu ada radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitasi medik, anestesi, dan reanimasi. Lanjut, Bang. Langsung nanya, boleh nggak bang, reanimasi itu apa sih bang? Rifda. Bang Vidi mungkin bisa bantu jawab. Ya, jadi ditampung dulu dak, nggak apa-apa dak, tampung dulu dak. Oke, siap Bang. Ya. Baik Bang Jimmy gitu. Baik Bang Jimmy, nanti kalau untuk menjawab pertanyaan akan kami jawab di sesi selanjutnya setelah presentasi ini kami selesaikan. Oke, siap. Lanjut untuk pelayanan medik spesialis lain. Nah, di sini biasanya ada banyak spesialisasi lain ya Bang ya di rumah sakit. Biasanya itu ada dokter spesialis kulit dan kelamin, ortopedi, THT, mata, syaraf, kedokteran jiwa. Nah, kalau untuk kedokteran jiwa ini kan rumah sakit khusus sudah ada sendiri ya. Nah, jadi biasanya untuk rumah sakit umum tidak terlalu concern dengan kedokteran jiwa ini. Lanjut untuk pelayanan medik spesialisasi lainnya itu ada jantung, gigi dan mulut, paru, dan bedah saraf. Next kah? Next. Ya, next Bang. Untuk kriteria, fasilitas, dan kemampuan rumah sakit tipe B, itu ada banyak
sekali kriteria fasilitas yang bisa dilakukan oleh rumah sakit tipe B. Di antaranya pelayanan medik umum, gawat darurat, spesialis anak, penunjang medik, pelayanan medik spesialisasi lain seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, subspesialis itu seperti jantung, itu ada subspesialis lainnya yang lebih mengerti tentang spesialisasi jantung. Pelayanan penunjang klinik, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang non-klinik. Untuk presentasi slide berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, makasih, bagus sekali, Rifda. Terima kasih banyak Terima atas kasih, Bang. presentasinya. Baik sekali presentasinya. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Ulfa. Mbak Ulfa sudah hadir kah? Sudah, Bang. Ya, lanjut Mbak Ulfa. Ya, terima kasih buat Rifda untuk presentasi sebelumnya. Saya lanjut, pelayanan medik umum itu terdiri dari pelayanan medik dasar. Kak Ulfa, suaranya bergema, Kak. Oh, bergema, ada Mita soalnya nih. Kita pindah apa? Oke. Matiin, Mas. Oke. Pelayanan medik umum terdiri dari pelayanan medik dasar, pelayanan medik gigi mulut, pelayanan kesehatan ibu anak atau keluarga berencana. Lalu ada pelayanan medik spesialis dasar yang terdiri dari pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri, dan ginekologi. Lalu ada pelayanan spesialis penunjang medik yang terdiri dari pelayanan anestesiologi, pelayanan radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan patologi klinik. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut terdiri dari pelayanan bedah mulut, konservasi atau endodonsi, dan periodonti. Next, kah? Sudah ini? Next. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan yang dimaksud adalah pelayanan yang harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. Pelayanan penunjang klinik terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrumen, dan rekam medis. Pelayanan medik spesialis terdiri dari mata, THT, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, ortopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik. Pelayanan penunjang non-klinik terdiri dari pelayanan laundry dan linen, dapur utama, pemulasaran jenazah, instalasi pemeliharaan fasilitas, sistem fasilitas sanitasi atau pengadaan air bersih, pengolahan limbah, pengendalian vektor, dan lain-lain. Sistem kelistrikan, boiler, sistem pengawasan dan pengkondisian udara. Sistem komunikasi, sistem pencahayaan, sistem proteksi, kebakaran, sistem instalasi medik, sistem pengendalian terhadap kebisingan dan getaran, sistem transportasi vertikal dan horizontal, sarana evakuasi, aksesibilitas penyandang cacat, dan sarana prasarana umum.
Pelayanan medik subspesialis terdiri dari bedah, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, dan kesehatan anak. Next slide. Area fasilitas rumah sakit kelas B yang terdiri dari area pelayanan medis dan perawatan, terdiri dari instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi perawatan intensif, ICU, ICCU, PICU, dan NICU, instalasi bedah, instalasi kebidanan dan penyakit kandungan, instalasi rehabilitasi medik, instalasi unit hemodialisa, instalasi radioterapi, instalasi kedokteran nuklir. Area penunjang dan operasional terdiri dari penunjang medis yang terdiri dari instalasi farmasi, radiodiagnostik, laboratorium, bank darah, instalasi diagnostik terpadu, pemulasaran jenazah, dan forensik. Untuk penunjang non-medisnya terdiri dari instalasi sterilisasi pusat atau CSSD, instalasi dapur utama dan gizi klinik, laundry, instalasi sanitasi, instalasi pemeliharaan sarana. Nggak kelihatan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanannya nggak kelihatan. Di sebelah kanan ada area administrasi dan manajemen. Itu ya maksudnya ya? Iya. Nah, terus di bawahnya tuh ada unsur pimpinan rumah sakit, ada unsur pelayanan medik, ada unsur pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, unsur pendidikan dan pelatihan, administrasi umum, dan keuangan. Kemudian SDM, komite medik, komite etik dan hukum. Ya. Iya, Ada lagi mau ditambahin? Ada yang lagi mau ditambahin? Oh, Pak. Sudah kayaknya, Bang. Next. Paling ada ini, Bang. Biasanya ada area diklat untuk diklat kalau untuk rumah sakit pendidikan biasanya. Oh iya, bisa nanti kita tambahin ya, Triaji. Ini suara Triaji kayaknya nih. Iya. Udah ada Iya. itu, Pak. Udah ada itu unsur pendidikan dan pelatihan. Oh iya benar. Area administrasi manajemen. Ada itu di Iya, paling iya. kanan. Oh, iya. Benar. Unsur pendidikan dan pelatihan ya, Ji. Ya, baca. Diklat, iya, Bang. Mantap, Ji. Dapat nilai plus lah, Ji. Sama, Bang. Udah Pak, udah kah? Udah atau gimana? Ada yang mau ditambah lagi lu, Pak? Udah, Bang. Udah, selanjutnya ya. Selanjutnya, Iya. terima kasih lu, Pak. Presentasinya bagus sekali. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Triaji. Bung Triaji, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Vidi. Saya akan melanjutkan presentasi. Terima kasih juga Mbak Lupa udah presentasinya tadi. Untuk ini slide selanjutnya yaitu di sini ada alur sirkulasi pasien, di mana di sini ada 3 daerah namanya. Misalnya kita bisa bilang itu 3 daerah pelayanan, di mana masing-masing setiap daerah ini dia terdapat pelayanan-pelayanan yang tersedia di rumah sakit. Nah, daerah-daerah ini kita lihat dari mulai pasien masuk itu masuk ke secara garis besarnya, secara simpelnya itu pasien masuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini ada 2 pilihan. antara dia masuk ke mendaftar ke rawat jalan, atau dia masuk ke IGD, atau dia masuk ke instalasi kebidanan. Nah, masing-masing daerah ini
artinya pasien itu dia harus melewati 3 pintu itu untuk selanjutnya nanti bergantung kepada dokter yang ingin merujuknya, mau dirujuk ke radiologi atau merujuk ke lab dan lain-lain. Nah, kenapa dibagi 3 barrier ini? Untuk kita menyederhanakan, artinya kita bisa lihat di sini bahwa tidak bisa yang namanya pasien itu langsung ujuk-ujuk ke radiodiagnostik, ke instalasi radiologi ataupun ke instalasi bedah. Dia harus melewati serangkaian alur untuk bisa sampai di situ. Jadi kalau ada pasien yang ke rumah sakit untuk datang untuk bisa langsung saya mau di ronsen, itu nggak bisa karena alurnya memang begitu. Nah, untuk daerah pertama itu ada daerah pelayanan pasien, yaitu biasanya ada instalasi rawat jalan. Terus nanti setelah melakukan pelayanan medik, dia akan diarahkan kemana, misalnya apa butuh penunjang medik yang lain, misalnya harus dilakukan cek lab ataupun harus dilakukan ronsen di radiologi. Nah, setelah itu baru dia bisa langsung pulang atau dia bisa juga dirujuk ke instalasi lain, misalnya ke rawat inap atau gimana, itu tergantung dengan hasil dari diagnosanya. Lalu ada pasien juga bisa langsung dari mulai pendaftaran dia langsung bisa masuk ke IGD. Nah, IGD ini dia bisa banyak tuh ke mana-mana, bisa langsung ke instalasi bedah, bisa langsung, karena itu sifatnya kan emergency, sifatnya sito, jadi dia dari IGD, jadi pintunya itu dari IGD, dia bisa langsung di ronsen, bisa langsung dicek lab dan lain-lain, nggak perlu harus melewati rawat jalan dulu. Lalu yang ketiga itu ini instalasi kebidanan, sorry maaf tadi ada kesalahan, maksudnya instalasi kebidanan tetap harus lewat rawat jalan maupun dari IGD. Jadi intinya ada hanya 2 yang bisa masuk pasien ke rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit khusus, contohnya kebetulan saya di Rumah Sakit Kanker Darmais, untuk hanya ada persyaratan-persyaratan khusus yang sehingga dia bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit khusus, seperti contohnya kayak kanker, maka dia harus punya rujukan CA gitu, baru dia bisa masuk ke ke pelayanan rumah sakitnya gitu. Lalu ya, selanjutnya dari situ bisa kita lihat di sini ada instalasi bedah, instalasi perawatan intensif, terus yang pelayanan umumnya, daerah pelayanan umumnya itu ada instalasi rawat inap dan ada instalasi rawat inap untuk kebidanan. Nah, jika itu pasien sudah sembuh, dia bisa langsung pulang. Nah, kalau misalnya pasiennya meninggal, dia akan masuk ke instalasi pemutaran jenazah. Oke Bang, lanjut. Nah, ini secara detailnya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, di mana pasien masuk lewat pendaftaran, terus nanti ada 2 pilihan, dia apakah ini pasien melewat gawat darurat atau tidak. Kalau tidak, berarti dia masuk ke instalasi rawat jalan. Setelah itu diberikan pelayanan medis dengan terus pada klinik-klinik tertentu sesuai dengan kondisi pasien. Lanjut. Lalu untuk yang instalasi gawat darurat, yaitu diberikan pelayanan medis sesuai dengan kondisi kegawatan daruratan pasien. Seperti itu. Oke. Ini udah ya, Bang bagian Supri saya. atau gimana? Oh, Iya, okay. iya, boleh. Siap. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Supri. Ya, jadi tadi lanjutin flow-nya tadi ya. Ini sih lebih biar lebih enak dibacanya. Jadi kalau dari pendaftaran tadi ke instalasi rawat jalan, itu di instalasi rawat jalan itu biasanya daftar ke poli tertentu ya, nanti didiagnosa, kalau penyakitnya ringan langsung dikasih pelayanan medis terus pulang. Kan kalau pas dia ke poli ada diagnosa yang lebih
detail, pasti akan dirujuk untuk cek lab atau ke radiologi. Nah, harusnya sih tadi kalau lihat dari flow di atas tuh ada kebidanan juga sih. Kalau memang dia ke poli kebidanan, flow-nya sedikit beda dengan yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya setelah dicek lab ada indikasi untuk dapat tindakan atau tindakan bedah atau lainnya, itu nanti juga ada flow-nya. Kalau memang setelah tindakan dia belum stabil, akan masuk ke perawatan intensif. Setelah sehat berpulang. Kalau sudah stabil, cukup masuk ke rawat inap sampai dia sehat lalu pulang. Nah, ini amit-amit kalau misalnya kejadian pasien meninggal setelah dibedah, akan masuk ke pemulasaran jenazah. Nah, next. Nah, untuk di IGD juga hampir sama sebenarnya, hanya ini seperti Mas Haji tadi bilang, ini bisa langsung masuk bedah juga harusnya, tapi ini flow-nya tetap hampir sama di sini ya. Kalau saya baca hampir sama, hanya masuknya kalau yang tadi kan pasien datang sudah tahu dia mau ke poli apa gitu kan, memang misalnya cek rutin atau apa, dia sudah tahu ke poli apa. Kalau di IGD ini sifatnya yang misalnya ada kejadian darurat, sakit yang nggak tahu kenapa, atau kecelakaan, nah ini alurnya dia lewat IGD, jadi nggak lewat poli. Nah, di IGD ini juga sama, daftar, terus kemudian dari IGD ini dapat pelayanan medis standar. Kalau memang ringan, boleh pulang. Cuman kalau di diagnosa lebih detail ternyata perlu rujukan, akan dirujuk ke lab atau ke ke radiologi. Setelah dibaca kalau ada perlu tindakan bedah atau tidak perlu. Kalau misalnya setelah ditindak bedah itu kondisi belum, ini hampir sama. Kalau belum stabil ya akan masuk perawatan intensif. Kalau sudah stabil akan masuk rawat inap. Kalau meninggal akan ke pemulasaran jenazah. Hampir sama sih, hanya jalur pintu depannya tadi yang berbeda. Next. Kayaknya udah habis ya. Kalau sehat pulang. Sampai sini terima kasih. Demikian persembahan dari tim kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Dibuka pertanyaan sampai azan maghrib. Azan maghrib 2 menit lagi, jadi tolong bila ada pertanyaan. Enggak, sebentar. Sebelum ini bisa mungkin dari tadi ada pertanyaan ya. Ada dari yang dari Tampung tadi. Silakan. Iya. Teman silakan Mbak Ribda. Oke, siap Bang. Ya. Ya, untuk Silakan, Bang Jimmy, Bang Jim. Siap. Saya coba jawab ya Bang, pertanyaan dari Bang Jimmy tadi mengenai anestesi dan reanimasi ya Bang ya. Iya benar, reanimasi itu apa ya? Ya, kan kalau anestesi itu kita tahu sendiri ya Bang ya, proses untuk menghilangkan rasa nyeri. Rame-rame itu nggak sendiri. Hah? Tahunya rame-rame nggak sendiri. Ya udah, berarti kita tahu semua ya Bang ya. Kalau anestesi itu fungsinya untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa takut, ataupun rasa tidak nyaman bagi pasien. Nah, sedangkan reanimasi ini dibagi oleh 2 kata. Re itu kembali, dan animasi itu atau animation gerakan. Nah, jadi sebenarnya reanimasi ini adalah tata laksana untuk menjaga atau mempertahankan si pasien ini bisa kembali sadar dan beraktivitas dengan normal setelah pasca anestesi gitu Bang. Oh gitu ya, siap-siap. Ya. Jadi kalau misalkan pasien yang nggak bangun-bangun setelah anestesi, nah itu
agak bahaya juga, Bang. Oke, Rifda, siap. Oke. Makasih. Sudah nggak apa-apa ya, Bang, kayak jawabannya kayak gitu. Udah cukup, udah mewakili kok. Oke, siap. Terima kasih, Bang Jimmy. Baik, baik rekan-rekan sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu, 1 menit ya, Bang Supray. Ya, sampai maghrib aja. Udah ajan di sini, udah ajan. Nah, yang udah ajan boleh off. Sholat dulu. Silakan teman-teman, ada lagi yang lain. Endik, biasanya ada pertanyaan, Endik. Dik. Nggak berani nanya, Bang. Kan ada Bang Supri. Mau nanya nggak? Oh, enggak. Baiklah, Bang. Boleh di closing, Bang Supray. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya, teman-teman yang baik mendengarkan dengan baik. Tadi ada interaktif sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita present hari ini ada manfaatnya dan menambah hasanah ilmu kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi teman-teman yang presentasi juga terima kasih, teman-teman yang mendengarkan terima kasih. Kalau gitu saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off ya, mau maghrib dulu. Ya. Kita belum nebak ini kita nih.